Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid. Saya dari kelas pembelajaran mikro teaching kelas A. Saya akan menjelaskan terkait keterampilan pengelolaan kelas. Jadi keterampilan pengelolaan kelas itu dibagi menjadi dua, yaitu berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Terkait dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal itu ada 6 poin. Yang pertama itu menunjukkan sikap yang tanggap. Jadi kita sebagai seorang pendidik kita harus bisa menunjukkan sikap yang tanggap. Contoh seperti awal tadi saya membuka video ini dengan sikap yang tanggap, mengawali topik dengan sikap yang tanggap, seperti itu. Yang kedua itu membagi perhatian. Membagi perhatian di sini maksudnya adalah ketika kita di ruang kelas, ketika kita ingin menyampaikan materi pelajaran, ketika kita ingin transfer ilmu, kita itu harus bisa membagi perhatian kepada semua audien, kepada semua peserta didik. Dengan cara apa? Kita melihat satu persatu. Karena yang poin ketiga itu adalah memusatkan perhatian, dan kita juga bisa membagi perhatian gitu. Dengan kita menyapa, dengan kita melihat satu persatu, jadi audien akan merasa bahwasanya mereka itu sedang diberi paham atau diberi pengetahuan, seperti itu. Terus yang keempat yaitu memberikan petunjuk yang jelas. Petunjuk yang jelas ini maksudnya adalah kita memberikan pemahaman, kita memberikan materi sesuai materi yang sudah direncanakan. Jika saya sudah membuat RPP, jadi saya menyampaikan materi yang sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, seperti itu. Terus yang kelima adalah menegur. Menegur di sini maksudnya ketika ada siswa yang tidak mendengarkan, yang bermain sendiri ketika materi pelajaran disampaikan, alangkah baiknya kita menegur dengan sopan. Kita menegur tanpa menyinggung perasaan, tanpa munculnya rasa sakit hati oleh peserta didik kita. Terus yang terakhir, untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal itu adalah memberikan penguatan. Jadi ketika materi sudah kita sampaikan, jika dengan baik kita memusatkan perhatian kepada peserta didik kita menegur jika mereka bermain sendiri, terus kita memberikan penguatan dengan apa, kita mengulangi lagi materi yang disampaikan, apakah benar-benar mereka paham dengan materi yang sudah kita sampaikan tadi, gitu, seperti itu. Terus yang poin kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Itu yang pertama adalah modifikasi tingkah laku.
Modifikasi tingkah laku ini adalah maksudnya gimana? Modifikasi tingkah laku adalah kita menyampaikan materi, kita memusatkan perhatian. Jika ada yang tidak mendengar itu kita menegur. Setelah itu kita ada penguatan. Seperti itu adalah bentuk modifikasi tingkah laku. Kadang kita menegur dengan cara apa, kita mengingatkan dengan cara apa, kita menyampaikan dengan metode yang seperti apa, menggunakan media belajar seperti apa. Itu adalah modifikasi tingkah laku. Kata kuncinya itu agar tidak monoton, karena siswa juga punya rasa bosan. Maka dari itu modifikasi tingkah laku sangatlah penting untuk pengembalian kondisi belajar agar sesuai dan optimal, seperti itu. Terus yang kedua adalah pengelolaan kelompok. Nah, penting dalam kelas kita membentuk yang namanya kelompok. Jika kelompok terbentuk, pembelajaran akan lebih efektif. Itu adalah termasuk salah satu pengelolaan atau modifikasi tingkah laku. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya dari Muhammad Abid, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.